Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Ayu Baihaqi dan juga Halimatus Sa'adiyah, akan membawakan tema membangun paradigma Qur'ani dalam kehidupan modern. Yang menjadi pemateri pertama yaitu saya sendiri, yaitu membahas tentang konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani. Pengertian paradigma Qur'ani yaitu berdasarkan KBBI menganut pengertian sebagai kerangka berpikir atau suatu model dalam ilmu pengetahuan. Paradigma dapat juga dimaknai sebagai cara pandang atau cara berpikir menyeluruh serta konseptual terhadap keadaan yang sebenarnya menggunakan teori dan metode keilmuan yang terpercaya. Sehingga paradigma Qur'ani mencakup pengertian yang lebih khusus, yakni pola pikir atas suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Paradigma Qur'ani membangkitkan semangat intelektual melalui rasio, indrawi, dan intuisi. Pandangan ini juga berarti membuka pandangan terhadap dunia luar dengan tetap memperhatikan ajaran-ajaran Islam. Paradigma Qur'ani menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan empiris dan rasional, sehingga kebutuhan umat manusia secara efektif dalam mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Urgensitas paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Al-Quran memiliki perbendaharaan yang luas dan besar bagi pengembangan kebudayaan umat manusia. Kitab ini, Al-Quran, merupakan sumber pendidikan yang terlengkap, baik itu pendidikan sosial, moral, spiritual, material, serta alam semesta. Al-Quran merupakan sumber nilai yang absolut dan utuh. Eksistensinya tidak akan pernah mengalami perubahan. Dengan demikian, Al-Quran bertujuan sebagai petunjuk agar manusia dapat melaksanakan kehidupannya sebaik mungkin. Dilanjut pada pemateri kedua, yaitu Halimatus Sa'adiyah. Kami persilakan. Tujuan Al-Quran menurut Yusuf Al-Qaradawi itu terdiri dari 7 macam. Nah, yang pertama, meluruskan akidah manusia dan meneguhkan keimanan yang mencakup beberapa aspek. Antara lain, menegakkan pokok-pokok tauhid, mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan yang mencakup. Yang ketiga itu meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia, hak-hak manusia, dan hak-hak du'afa. Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi seorang istri. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi saat kemanusiaan. Yang ketujuh, mengajak manusia agar saling tolong-menolong. Implementasi paradigma Qur'ani menjawab problematika kehidupan modern. Al-Amir Syakib Arsalan, seorang politikus dan intelektual Islam yang cemerlang dalam bukunya Limadza tahara muslimuna wa taqaddama ghairuhum, menyatakan bahwa umat Islam mengalami kemunduran karena meninggalkan ajarannya, sedangkan non-muslim mengalami kemajuan justru karena meninggalkan ajarannya. Para pembaharu Islam juga sepakat bahwa demi kemajuan, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya yang murni sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagian orang memiliki pandangan bahwa jika ingin mengalami kemajuan, maka harus meninggalkan ajaran agama. Sehingga mereka harus mengembangkan budaya sekuler dalam segala segi kehidupan. Sementara bagi umat Islam, untuk maju tidak perlu mengambil
sirkulasi, malah sebaliknya umat Islam berkomitmen terhadap ajarannya. Paradigma Qur'ani dapat muncul sebuah arah baru, disiplin ilmu yang bernuansa Al-Quran, yaitu perspektif ekonomi Islam. Ada 3 faktor yang mempengaruhi 3 pembangunan, yaitu yang pertama, investable resource, sumber daya yang dapat diinvestasikan. Nah, maksudnya ini adalah segala sumber daya yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian, seperti contohnya SDA, sumber daya manusianya, dan modal. Yang kedua itu sumber daya manusia dan entrepreneurship. Ketika basis pembangunan ekonomi adalah sektor real, maka memiliki SDM yang berjiwa entrepreneurship adalah sebuah keniscayaan. Karena kemandirian ekonomi suatu negara dapat dicapai melalui pemenuhan 2 hal, yaitu optimalisasi potensi lokal dan pengembangan budaya bisnis berbasis syariah. Yang ketiga, teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi adalah faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teknologi akan melahirkan efisiensi, dan basis teknologi adalah inovasi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 6 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.